Dan alhamdulillah saya masuk Islam tahun 2005. 2005 saya masuk Islam di umur 13 tahun, menjelang kelas 1 SMP, masuk SMP lah saat itu. Namun dari sebelumnya memang sudah tertarik dengan Islam, dengan banyak cerita dan pengalaman yang saya dapatkan. Di antaranya adalah mendengarkan azan di asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu ada getaran di hati yang menyejukkan hati, menenangkan hati. Walaupun saya belum paham makna dan artinya, ya saya hiraukan. Dan alhamdulillah di antaranya juga salah satu perantara wasilah mendapatkan hidayah itu saya mendengar azan di asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ketika itu pas itu lagi duduk ada teman lah Islam kan, pas Ramadan datang. Kemudian saya ya teman join lah, teman dekat gitu ya. Ya, kemudian kita jalan bareng kan. Dia mau ke masjid tarawih, saya ikut. Ya ikut-ikutan kawan setia lah kan gitu. Ikutlah ke masjid. Sampai di masjid saya duduk karena pakai celana segini kan. Waktu itu masih agama saya budak kan. Duduk di depan. Terus saya duduk di sana. Duduk di sana itu, nah saya nungguin dia. Begitu sambil nungguin, udah kita ngobrol, nungguin dia selesai. Saya dengar azan di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian saya saat itu ketika dia pulang suka temenin, kemudian main, sampai akhirnya saya terpikir kenapa, ada apa keistimewaan dari bulan puasa itu gitu. Akhirnya saya coba puasa. Saya punya ibu angkat di Medan, marganya Pasar Ibu, ya Ibu Hajanismah kan. Nah itu saya banyak bertanya lah tentang Islam sama beliau, dan udah dekat gitu ya, karena cucunya itu teman saya. Kita ngobrol panjang. Saya tertarik dengan puasa Ramadan ini, padahal di agama kita sebelumnya diajarkan puasa juga, namun hanya berbeda caranya dan syariatnya kan. Tapi nggak pernah diajarin sama ayah saya, nggak pernah dikasih tahu. Ayah tuh aktif di agama? Ayah saya diaktif di agama Buddha. Suhu kan, kalau orang Medan bilang suhu itu ya. Jadi kayak ngobatin orang, atau ada orang-orang nanya tentang hal-hal ya nggak sifatnya lah gitu kan. Namun ya di situ saya banyak belajar juga. Di rumah itu ada banyak patung-patung yang setiap hari orang datang untuk menyembahnya, kemudian melakukan ritual-ritual dengan keyakinan agama mereka masing-masing kan gitu ya. Namun saya 5 bersaudara ini loh, 5 bersaudara paling kecil. Sampai ketika saya tahu tadi tertarik dengan Islam karena ikut teman ke masjid, kemudian dengar azan, dan saya puasa belajar. Boleh nggak coba? Puasa saya yang 1 hari, full. 1 hari lolos, 2 hari semakin tertarik dan tenang, ada perasaan yang nyaman di hati gitu kan. Sampai akhirnya 1 bulan. Masya Allah. Iya, walaupun itu saya sembunyi-sembunyi dari orang tua. Tapi orang tua sebenarnya tahu ya, bahwa saya itu kenapa karena anak-anak kecil lah, biasanya paling kecil dicariin untuk makan. Kok ini semua nggak pulang-pulang, disuruh makan nggak pernah mau makan selama ini gitu kan, kalau di siang. Tapi malam saya makan. Nah, supaya untuk menghindari ketahuan tadi kan. Tapi mungkin sudah tahu, karena tahu pun mereka nggak marah karena ada ajaran puasa juga gitu kan. Mungkin belum tahu kalau saya itu pengen tertarik masuk Islam kan, hanya sekedar puasa. Nah, tahun depan singkat ceritanya sama kok. Teman saya ke sana, saya dengar lagi di masjid itu di dekat rumah. Saya Medan Jalan PWS Gatot Subroto. Nah, itu saya dengar di azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada yang membuat saya semakin merinding dari kalimat yang sama. Padahal saya nggak ngerti, nggak betul-betul nggak ngerti. Mungkin karena suaranya yang merdu, udah saya biarin gitu kan. Tapi ternyata qadarullah ya, Masya Allah, memang dari situ mungkin wasilah pertamanya atau hidayah itu datang. Akhirnya semakin tertarik dan penasaran. Saya ceritakan di ibu angkat saya, Bu, saya kalau temenin cucu ibu kan, teman saya itu duduk di masjid, kemudian kok dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kok saya merinding. Kenapa ya, Bu? Boleh diceritakan? Terus saya puasa, alhamdulillah saya senang gitu. Karena selama ini betul nggak pernah puasa gitu, nggak pernah puasa sama sekali. Nah, saya puasa, saya tertarik. Saya bilang, boleh nggak kasih tahu saya apa itu Islam, kemudian ajarannya seperti apa. Nah, diceritakanlah untuk panjang lebar, kemudian sama ibu angkat saya lagi. Kemudian diledekin kan, mau masuk Islam katanya. Nanya tentang Islam, enggak, belum. Saya bilang, pengen tahu aja, Bu. Saya bilang, ya dari jarak itu saya puasa setahun pertama dan tahun berikutnya 2 tahun. Tahun ketiganya pas saya puasa juga, itu saya kemudian udah tekad, karena selama setahun itu saya berpikir terus kan tentang agama Islam dan agama yang sebelumnya saya anut gitu kan. Saya kok merasa nyaman dan ada ketentraman. Setiap kali saya disuruh menyembah terhadap apa yang disembah oleh orang tua saya merasa nggak mau gitu, nggak ada ketenangan jiwa kan gitu. Nah, akhirnya saya merasa kok begini aja gitu, dan akhirnya saya berceritalah kepada ibu angkat saya. Sampai akhir titiknya saya bilang, Bu, saya boleh nggak masuk Islam, Bu? Kenapa kamu mau masuk Islam? Emang siapa yang suruh? Kan kamu masih kecil kan? Ya, saya tertarik aja, Bu, tapi dengan syarat saya masuk Islam, saya harus dibimbing. Saya bilang dibimbing, kalau gitu
benar kamu mau, nggak ada paksaan. Iya, nggak ada paksaan. Kemudian kata ibu angkat saya, kalau memang mau betul-betul nggak setengah-setengah kalau bahasa kita masuk Islam, nanti ibu carikan pesantren. Masya Kata, Allah. apa itu pesantren bu? Pesantren itu tempat belajar Al-Quran. Saya tahu kan cuma belajar Al-Quran kan. Ternyata begitu masuk belajar bahasa Arab dan lain sebagainya, pusing juga kan awal-awalnya. Sempat down juga, takut nggak bisa ngikutin gitu. Tapi qadarullah, Masya Allah, saya terima dan saya bilang, Bu, saya mau. Memang keadaan sendiri saya mau, nggak tanpa paksaan. Tapi saya takut, ayah saya kan suhu. Orang yang dipandang di orang-orang di agama Buddha itu gitu kan. Kemudian jamaahnya udah banyak gitu. Saya anak paling kecil. Ini gimana Bu, kalau saya masuk Islam nanti? Udah yakin aja kata ibu angkat saya. Insya Allah Allah akan jaga kamu kalau kamu betul-betul mau niat masuk Islam tapi tanpa paksaan. Nah, supaya nggak timbul fitnah, panggil orang tua. Panggil orang tua saya, panggil berjumpa dengan ibu angkat itu, ngobrol, mereka ngobrol-ngobrol awalnya biasa silaturahim kan. Karena kebetulan qadarullah memang rumah ibu angkat saya sama rumah saya itu ayah nggak jauh tetanggaan. Ngobrol panjang di situ. Ujungnya ibu angkat saya cerita kemauan saya untuk pindah agama. Kaget, ibu saya kan yang hadir, bapak nggak hadir karena sibuk kan ngurusin jamaah-jamaahnya gitu. Nah kemudian itu dilaporin ke bapak saya, sampai ke bapak saya dilaporin, tahuan tuh, ngomong besar tuh, ini anak kiai lah kalau bahasanya, anak ustaz, anak paling kecil gitu ya, tahu apa dari siapa? Dia langsung suuzon, ini jangan-jangan karena ibu angkatnya itu didoktrin atau diajarkan tentang Islam apalah pokoknya itu kan. Nggak mungkin anak kecil ini tahu bisa masuk Islam pindah agama begitu cepatnya gitu kan. Nah akhirnya saya bilang sama orang tua saya, memang nggak ada paksaan, jangan salahkan ibu angkat itu, saya bilang, karena yang memang kemauan saya ceritain tuh dari awal saya puasa, kemudian saya dengan azan, saya cerita. Dan qadarullah memang Masya Allah ya, ketika saya ngomong seperti itu, rasa takut saya itu sama orang tua udah hilang. Allah hilangkan, jadi gak ada rasa ragu takut untuk milih Islam yang saya yakini gitu. Dengan segala risiko yang saya akan tahu dan saya dapati. Ya saya kira kok Adam juga kan mualaf, beberapa tim juga naba kan gitu kan, banyak yang mualaf. Sudah banyak pengalamannya lah masing-masing dan rintangannya. Nah alhamdulillah, singkat cerita saya masuk Islam. Saya langsung dicariin pesantren. Qadarullah yang punya pesantren mualaf juga. Buya Muhammad Engce Huat namanya. Panggilnya Muhammad Yusuf di Medan. Iya, seorang dai juga di Medan. Iya, qadarullah memang kita dipertemukan. Saya dimasukkan di situ tuh. Satu etnis juga. Satu etnis. Iya, satu etnis. Kemudian beliau bilang gini, kamu mau masuk di sini, mau belajar di pesantren ini? Iya maulah, saya bilang. Karena saya kan mau belajar dengan sungguh-sungguh, saya bilang, terhadap Islam yang saya pilih ini. Akhirnya kita dimasukkan di situ. Dan memang keterbatasan ekonomi biaya, karena minta ke orang tua kan nggak mungkin kan, pasti nggak mau ngasih kan gitu kan. Qadarullah, Masya Allah orang-orang baik semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan-kebaikan mereka. Apa yang terjadi kok? Saat itu kiai itu atau buya itu bilang gini, semua atau Rahmat kalau mau di pesantren ini udah bisa baca Quran belum? Saya bilang orang baru masuk Islam, baru sepekan 2 pekan baru syahadat lah gitu kan, baru syahadat nggak lama, baru khitanan juga kan gitu, belum kenal alif-alif sih. Oh, kalau pesantren itu sebenarnya syaratnya kata kiainya mau masuk pondok di sini minimal harus sudah bisa baca Quran lancar, karena nanti bisa ngikutin yang lain, belajar bahasa Arab, belajar tauhid dan lain sebagainya lah kan gitu. Wah, sempat pesimis nih, berarti saya nggak bisa dong masuknya. Kiai sambil bercanda kan, wah nggak bisa kayaknya, tapi kamu bisa kayak kalau mau katanya, gitu kan, dicanda-candain lah.